Kondisi geografis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi pertanyaan, apakah provinsi ini mampu menjadi sentra kopi berdaya saing tinggi? Padahal faktanya di bumi serumpun Subalai, budaya ngopi sangat kuat dan pekat. Kondisi agroklimat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat memungkinkan untuk dikembangkan tanaman kopi. Ada dua jenis kopi yang dapat dikembangkan di daerah kita, yaitu jenis kopi Robusta dan jenis kopi Liberica. Alhamdulillah sih ya untuk sampai sekarang, kalau untuk pasaran kopi kita malah kurang bahan baku kayak gitu. Ya untuk lokal, kafe-kafe, hotel-hotel. Kalau untuk di luar Bangkanya ya kita termasuk ke Tangerang juga kirim ke ya DKI lah ya kayak gitu. Bahkan pernah kita sampai ke Jambi juga pernah. Pemirsa, Bangka Belitung tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya saja, namun juga secangkir kopi di dalamnya merangkum kearifan lokal. Dan selain memikat rasa, pastinya juga secangkir kopi ini dapat memberikan potensi bagi bumi serumpun Subalai agar dapat dikenal di mata dunia dengan kekayaannya. Kopi dan budaya ngopi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bangka Belitung. Lebih dari sekedar minuman dan menjadi sebuah tradisi sosial yang erat. Menikmati secangkir kopi adalah ritual harian yang mempertemukan berbagai kalangan untuk sekedar memulai hari, berdiskusi, atau bahkan bersantai. Ibu kota salah satu kabupaten di provinsi ini, yaitu Kota Manggar, bahkan dijuluki sebagai kota 1001 warung kopi, karena menjamurnya warung kopi di setiap sudut kotanya. Hal ini seolah menjadi bukti, jika kopi lebih dari sekedar kebiasaan lokal, tapi juga telah bertransformasi menjadi salah satu daya tarik penggerak pariwisata. Bangka Belitung memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk pengembangan budidaya kopi. Meskipun saat ini belum menjadi sentra produksi kopi utama seperti daerah lain di Indonesia, kondisi geografis dan demografi Bangka Belitung juga menawarkan beberapa peluang untuk jenis-jenis kopi yang adaptif dan mudah dibudidayakan. Ya, kalau dilihat dari dukungan kondisi agroklimat ya, dari kondisi iklimnya, kemudian ketinggian tempat, maka sangat memungkinkan untuk dikembangkan kopi di daerah Bangka Belitung. Karena namun ada dua jenis kopi ya yang memungkinkan untuk dikembangkan. Pertama kan Robusta, yang kedua kan jenis Liberica ataupun Excelsa. Tapi kalau untuk Arabica itu tidak cocok untuk di kita karena ketinggian tempat dan kondisi suhunya kurang memungkinkan untuk ditanam di daerah Bangka Belitung. Kita pada tahun 2022 dan tahun 2023 itu pernah menyediakan benih kopi ya, dan kita diseminasikan kepada para petani kita yang ada di Kabupaten Bangka, kemudian Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan. Jika kita lihat dari data statistik, memang Kabupaten Bangka, kemudian Bangka Tengah dan Bangka Selatan plus Belitung Timur ya, itu cukup lumayan luas kebun kopi yang ada di kita. Walaupun kalau dari data statistik kalau kita lihat masih rendah juga, masih kurang lebih 400 hektar ya.
perkebunan kopi yang ada di Bangka Belitung. Sebagian besar wilayah Bangka Belitung memiliki ketinggian di bawah 1000 mdpl. Mayoritas datarannya berada di kisaran 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Robusta menjadi satu dari sekian jenis kopi yang banyak dibudidayakan di tanah bumi serumpun Sebalai. Seperti perkebunan kopi yang satu ini, di lahan seluas 2 hektar lebih, terdapat sentra Robusta yang menjadi salah satu kawasan pertanian kopi menjanjikan Bangka Tengah. Kopi ini saya budidaya di tahun 2020. Awal 2020 kita pertama budidayanya itu di jenis kopi Liberica. 2019 akhir bulan Agustus kita mulai penyemaian. Habis dari situ kita nanam Liberica dulu jarak 1 tahun, baru kita budidaya Robusta. Alasannya saya itu nanam kopi termotivasi daerah Sumbaksel ya, area Palembang, Bengkulu. Dulu kan Bangka belum setenar ini ya kayaknya untuk Robusta, Liberica kayak gitu. Nah, jadi dari situ saya termotivasi, kenapa sih nggak bisa tanah Bangka? Ternyata tanah Bangka juga cocok untuk dibudidaya kopi, bukan hanya daerah luar Bangka aja gitu kan. Terutama ya walaupun ketinggiannya kurang, untuk budidaya kopi Liberica sama Robusta cocok di sini kayak gitu. Jadi syarat untuk meningkatkan hasil dan kualitas hasil itu harus disertai dengan penggunaan inovasi teknologi ya, teknologi budidaya yang tepat. Kemudian juga harus diikuti dengan teknologi penanganan pasca panen yang tepat. Jadi kalau teknologi budidayanya diarahkan kepada peningkatan capaian produksinya. Kemudian kalau pasca panen, nah dari sisi kualitas nantinya di situ. Jadi benih itu ada 2. Pertama bisa menggunakan benih vegetatif dan generatif dari biji seperti itu. Jadi kita dulu pernah menyediakan benih dari biji generatif varietas Propelegitim. Kemudian yang tahun 2023 itu kita pernah menyediakan 3 varietas kopi, yaitu BP 936, kemudian BP 534, dan BP 436. Itu dari stek seperti itu. Nah, nanti ada 2 perbedaan itu. Kalau benih kopi dari biji, umur panennya nanti agak lebih panjang sedikit, umur 3 tahun baru mulai panen. Tetapi kalau benih dari stek itu tahun kedua pun sudah mulai bisa dipanen kan. Selain kopi Robusta, terdapat juga jenis kopi Liberica. Kopi yang tidak kalah adaptif dan dikenal dengan karakteristik fisik yang unik. Pohon kopi ini bisa tumbuh tinggi mencapai 3-9 meter dengan daun yang lebih besar dan lebar. Biji kopinya pun cenderung lebih besar dan tidak beraturan bentuknya dibandingkan varietas lain. Pemirsa, dari segi cita rasa, kopi jenis Liberica ini memiliki cita rasa yang tingkat keasamannya itu cukup rendah. Selain itu juga kemampuannya dalam beradaptasi di segala macam medan di mana dia ditanam, ini juga menjadi keunggulan yang gak kalah dari kopi jenis Robusta. Nih, kita bisa lihat.
Dan juga kita bisa ngelihat yang ada di area sini juga dengan kondisi iklim yang seperti apapun di Bangka Belitung, nampaknya juga pohon kopi yang ada di sini juga cukup subur tanamannya. Kalau Liberica ini identiknya dari rasa, Liberica itu agak berkesan-kesan aroma buah-buahan, cherry. Nah gitu. Dan ada kandungan asamnya dikit. Kalau Robusta yang jelas pahit ya, karena kafeinnya tinggi. Segi perawatan, memang kalau untuk perawatan untuk Bangka Belitung memang lebih tendensial ke Liberica. Karena Liberica itu memang di dataran rendah cocok juga. Ya tidak Robusta juga ya. Cuma Robusta itu nggak bisa ditanam di daerah paling bawah misalnya di rawa gitu ya. Nggak. Kalau Liberica lahan gambut juga cocok. Keunggulannya kalau Liberica memang sih dia kopi Liberica ini buah-buahnya banyak. Tapi kalau dia kering itu kalau diolah green bean dikupas kulitnya itu kisaran 45% buang kulitnya. Kalau Robusta dia cherry-nya itu tipis. Kalau Liberica itu cherry-nya agak-agak tebal. Jadi bijinya identik agak kecil dibanding Robusta. Kayak gitu. Keunggulannya Robusta buahnya juga banyak lah. Perawatannya batang itu identik nggak tinggi. Kalau Liberica kan sampai 2 meter, 3 meter, bahkan sampai 5 meteran kalau kita nggak pugul ya. Tapi kita kan ada sistem pugulnya. Nggak langsung ke atas, enggak. Kematangan dari sebuah biji kopi ditandai dengan warna yang merah atau kuning cerah seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa biji kopi yang matang. Kita harus hati-hati dalam memilih biji kopi karena ini menjadi kunci seperti apa nanti kualitas biji kopi ketika diseduh. Dan inilah yang menjadi kunci untuk kualitasnya. Pasca panen kopi itu kalau panen rayanya setahun sekali. Dia menghadap bulan-bulan Agustus, panen raya itu. Nah, tapi kalau buah penyelangnya per 2 bulan, terus rutin kayak gitu. Artinya nggak ribet lah, nggak seribet-ribet inilah kopi ini. Karena kopi ini kan semua dari kalangan bawah sampai kalangan atas ya. Makanya saya terobsesi untuk budidaya kopi kayak gitu. Perbedaan kopi itu nikmat atau tidaknya memang pertama dari proses panen sampai proses roastery. Nah, jadi proses panen pasca panen itu memang harus benar-benar tuh cherry-nya yang masak. Apalagi sebenarnya banyak grade-grade-nya pasca panen tuh. Bisa kita pilih yang merah, jangan kita pilih yang kita sistem perambangan itu kan ada sistem perambangan namanya. Itu cherry-nya itu yang tenggelam kita pisahkan, yang nimbul kita pisahkan. Ya bisa dibuat katanya grade 1, grade 2, grade 3 kayak gitu. Itu metode yang Iya, metodenya itu dari pasca panen sampai roastery lah intinya. Jadi kopi Bangka sama kopi luar itu sama aja rasanya. Yang penting pasca panennya memang dijaga. Jangan panennya jangan yang mentah itu dipanen jangan. Jadi yang merah, cherry yang merah dipanen.
Roasting adalah langkah krusial yang menentukan seberapa enak kopi yang akan kita seduh. Panas pada proses ini memicu reaksi kimia dalam menciptakan aroma kopi yang khas. Tanpa sangrai yang pas, kopi tidak akan pernah mengeluarkan potensi rasanya yang tersembunyi. Ya, itu pertama pasca panen kita sistem perambangan tadi saya bilang. Terus sistem sortir, pertama ini sistem sortir, kita pisahkan biji yang rusak, yang dimakan-makan, istilah kata orang Bangka itu nyenyer ya, yang ngambang jadi ngapung gitu. Kita pisahkan, nah nanti mau full wash apa ke semi natural, nanti kita pasca penjemuran itu, kita kan kebetulan sudah pakai solar dryer nih. Solar dryer, nah itu berfungsi juga, itu banyak pengaruhnya. Jadi penjemurannya kita harus steril. Kalau kita penjemurannya ya main ampar di terpal kayak gitu ya, intinya kalau kita ada kotoran, debu, misalnya kotoran-kotoran hewan kayak gitu, itu yang kita jaga. Jadi proses dari pasca panen sampai penjemuran sampai roastery menjadi segelas minuman kopi itu, nah disitulah rasanya keluarnya nanti. Iqbal merupakan figur sentral yang mengelola seluruh produksi kopi dari hulu hingga hilir. Kegiatan utamanya mencakup budidaya dengan menerapkan standar tinggi dalam proses pemeliharaan hingga panen. Sebagai produsen kopi, Iqbal juga mengawasi proses pasca panen untuk menghasilkan biji kopi dengan cita rasa optimal. Kayak gini, khususnya untuk Bangka Belitung dan pemerintah Provinsi Bangka Belitung, kalau bisa saya memohonlah untuk menggerakkan dari mulai Dinas Pertanian sampai penyuluhnya, yuk kita gerakin budidaya kopi. Karena kopi itu identik orang Bangka itu pengopi. Nah, tidak ada yang tidak ngopi, sikok rumah atau sekilo bubuk kopi lah pasti ada. Daripada kita minum kopi yang tidak asli, kita tanamlah kopi. Jadi hidup sehat minum kopi asli. Harus minum kopi asli. Kalau kita nanam sendiri, kebutuhan kita sendiri untuk konsumsi, nggak terjamin kopi asli. Enak tuh. Kalau untuk peran kami sebagai penyuluh itu, kami pertama memfasilitasi, menjembatani kalau ada bantuan dari dinas kabupaten atau provinsi yang akan budidaya kopi ke petani. Jadi kalau petaninya pengen menanam kopi tapi dia hanya sedia lahan aja, nanti kami bantu sebagai bibitnya. Itu aja kalau anggaran dari kabupaten atau provinsinya ada. Nah, dari situ. Jadi dari mulai budidayanya kami sebagai penyuluh itu menjembatani antar dinas. Kalau dinas memang ada program untuk budidaya kopi, nanti kami mendampingi dinas untuk CPCL. CPCL itu calon petani, calon lahan. Kami menunjukkan ini petaninya Bu, ini lahannya, mereka siap untuk budidaya kopi. Nah nanti bantuannya berupa apa? Biasanya itu hanya bibit. Nah untuk olah lahan dan budidayanya itu perawatannya dari petani sendirilah. Nah nanti kami sebagai penyuluh itu mendampingin petani untuk mengelola, untuk merawat tanamannya tadi itu. Jadi mulai pemupukan, masa pemupukannya, terus waktu ini sebenarnya banyak hal yang harus banyak hal yang harus dirawat juga. Terus dari segi
hama penyakitnya juga memang harus diperhatikan. Terkadang Bapak petani itu kan kurang paham atau lengah gitu dalam merawat tuh. Nah, kami sebagai penyuluh salah satunya itu mendampingin. Kita melihat dari antusiasnya masyarakat. Nah, kalau memang masyarakat kita antusias untuk membudidaya kopi yang notabene itu bisa untuk mengangkat ekonomi masyarakatnya, itu sangat kita dukung sekali, sangat kita dukung sekali. Kita sangat berharap sekali uluran tangan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dan juga instansi terkait lainnya untuk membantu dengan tulus dan dengan sebesar-besarnya petani kopi kita, yang mana ini bisa menjadi salah satu potensi unggulan selain dari perkebunan sawit dan juga potensi lainnya. Dengan strategi yang tepat dan pemanfaatan potensi yang ada, Bangka Belitung memiliki peluang untuk tidak hanya meningkatkan produksi kopi lokalnya, tetapi juga membangun identitasnya sebagai daerah penghasil kopi yang unik. Pemirsa, kopi bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga menjadi jendela budaya yang menopang berbagai macam sektor. Penguatannya hanya didasarkan pada menjadi sentra kopi yang berdaya saing tinggi. Untuk itu, yuk ngopi, karena dari cangkir kopi kita bisa mengukir masa depan yang lebih baik.